Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan berdoa dan juga mendengarkan pujian kepada Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan serta pemeliharaan Engkau hingga pada pagi hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami rindu untuk beribadah kepada Engkau. Kami mau buka hati kami Tuhan. Engkau urapi kami. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu di dalam kami memuji Engkau. Di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu sehingga firman-Mu mendapatkan tempat yang terindah dalam hidup kami untuk kami menikmati janji-janji yang Engkau hendak kerjakan bagi hidup kami. Tuhan, Engkau juga berkati semua yang mengerjakan pada pagi hari ini, dia yang melayani Tuhan dalam kebenaran firman-Mu dan juga semua yang apapun yang dilakukan, berkati Tuhan supaya sama-sama pada pagi hari ini kami bersyukur karena Engkau baik bagi hidup kami. Dan terima kasih Tuhan, kami serahkan semua seruan kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat tahun baru, dan kiranya berkat Tuhan turun atas kita sekalian setelah melewati tahun 2020 dan Tuhan izinkan kita masuk pada tahun 2021 ini dan merupakan hari yang ketiga
bagi kita untuk ada di tahun baru ini. Semua saya yakin adalah karena anugerah Tuhan bagi kita melewati tahun 2020 yang penuh dengan tantangan, rintangan, persoalan-persoalan, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk ada pada tahun yang baru ini. Nah, mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan untuk awal tahun 2021 ini tentang ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Saya akan baca ayat yang sudah sangat terkenal bagi kita dalam suratan Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Dikatakan demikian, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang ibadah ini bukan sesuatu yang asing lagi bagi kita, khususnya sebagai orang-orang percaya. Tetapi ibadah itu sendiri dimaknai dengan beberapa cara dari orang-orang untuk melakukannya. Ada yang melakukan ibadah itu ke tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat yang keramat mungkin untuk mereka melakukan ritual ibadah mereka di sana. Ada juga di tempat-tempat yang lain yang secara khusus mereka menginginkan hal itu untuk ibadah. Tetapi bagaimana keberadaan kita sebagai orang percaya kepada Yesus? Ibadah yang seperti apa yang sejatinya Tuhan inginkan bagi setiap kita? Ini adalah sesuatu hal yang tentunya merupakan perenungan kita bersama, sehingga tidak hanya sekedar kita beribadah dan beribadah, melakukan rutinitas, tetapi tidak bisa memaknai apa sesungguhnya ibadah yang Tuhan inginkan bagi kita. Bangsa Israel ketika ada di Mesir, mereka tidak cukup waktu untuk beribadah. Mereka hanya bisa bekerja dan bekerja dari pagi sampai malam, dan itu terus menerus. Sehingga dikatakan bahwa Allah ingin untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir itu, dari tanah perbudakan, di mana mereka hanya tunduk kepada dunia yang sementara. Untuk apa? Supaya mereka keluar, lalu kemudian tujuan Allah adalah supaya mereka beribadah kepada Allah. Itu tujuan utama. Jadi Bapak Ibu Saudara dan saya, kita dipanggil untuk supaya kita tidak hanya sibuk, tidak hanya tunduk kepada dunia ini, tetapi Dia memanggil kita supaya kita dapat beribadah, dan ibadah yang berkenan kepada Allah itu sendiri. Nah, saya katakan tadi, tidak cukup kita sebagai orang Kristen untuk melakukan ibadah yang secara rutinitas kita lakukan. Datang ke gereja, datang ke persekutuan, mendengarkan firman, berdoa, memberi persembahan, lalu sudah merasa cukup. Tidak hanya sampai di situ. Bukan berarti itu semua salah. Semua itu adalah hal yang baik dan benar. Tetapi bagaimana ibadah itu sesungguhnya? Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, di sana sangat jelas dikatakan begini. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat 5. "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama,
tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, kita lihat di sini ibadah yang dilakukan dikatakan secara lahiriah mereka melakukan ibadah. Tetapi sikap-sikap yang muncul tidak seperti apa yang sesungguhnya. Kalau kita membaca dalam ayat-ayat tadi dari ayat pertama, bagaimana manusia cenderung kepada mencintai diri sendiri, fokus kepada diri sendiri, hamba uang, tidak mau berdamai, suka gosip, dan banyak lagi hal-hal yang lain. Tidak hormat dengan orang tua, baik orang tua secara jasmani, orang tua di dalam Tuhan, itu tidak ada lagi penghormatan. Dan dikatakan mereka itu melakukan ibadah, tetapi sesungguhnya ibadah mereka itu hanya rutinitas. Nah, ini menjadi perenungan kita bersama untuk tahun 2021 ini. Mungkin kita sudah setia beribadah, setia berdoa, tetapi firman Tuhan inginkan, seperti dalam Timotius juga dikatakan bahwa kalau ibadah itu yang disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan yang besar. Keuntungan yang besar. Dan itulah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang dampaknya mengubahkan hidup kita. Ibadah yang sejati itu adalah dampaknya memulihkan kita. Dan ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang merubah hidup kita dari keadaan yang lama, hidup yang lama, kepada satu tatanan hidup yang Tuhan inginkan bagi kita. Kita akan lebih jauh lagi untuk melihat apa ibadah yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Di dalam Ulangan, pasalnya yang ke-10, Ulangan pasal 10, ayat 12, dikatakan demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, kita akan lebih jauh lagi. Kalau Roma tadi katakan, persembahkanlah tubuhmu menjadi satu persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati, tapi persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Allah. Hidup yang kudus tentunya. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu lakukan untuk koreksi diri kita masing-masing ketika kita mau sampai kepada apa yang disebut dengan ibadah yang sejati. Yang pertama, dikatakan dalam kitab Ulangan ini adalah, yaitu kita menjadi orang-orang yang takut dan menghormati Tuhan. Ya, dalam ayat 12 dari kitab Ulangan ini. Takut dan menghormati Tuhan. Itu adalah hal yang sangat penting dalam diri kita. Ketika kita melakukan hal itu, maka kita akan memposisikan diri kita, siapa kita ini, lalu kemudian kita datang beribadah kepada Dia dengan rasa takut dan hormat yang tertinggi kepada Allah yang kita puja, yang kepadanya kita sembah. Itu yang pertama yang Tuhan inginkan. Ketika seseorang hanya melakukan rutinitas, dalam kitab Amos dikatakan, mereka membawa persembahan, mereka melakukan ibadah yang secara lahiriah tadi. Tetapi Tuhan katakan, Tuhan benci. Kenapa Tuhan benci ibadah mereka? Tuhan benci persembahan mereka. Karena ternyata
mereka hanya melakukannya bagian luar saja, secara lahiriah saja. Tidak membentuk hidup mereka menjadi orang-orang yang takut dan hormat kepada Tuhan. Nah, kalau saja kita takut, hormat kepada pejabat yang mungkin sangat kita kagumi, kita hargai, kita hormati di dunia ini, bagaimana perlakuan kita menempatkan mereka? Karena kita rasa kagum, rasa hormat, rasa takut, bukan takut untuk ancaman dari yang berkuasa itu, yang lebih berkuasa dari kita, tetapi kita memposisikan diri dia sebagai yang kita agungkan, yang kita muliakan. Itu poin yang pertama, ya, untuk kita dapat melakukan ibadah yang sejati. Mari kita menjadi pribadi yang takut dan hormat akan Tuhan. Dia telah memberikan sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan bagi kita. Ibrani katakan. Dan itulah sebabnya mari kita beribadah kepada Dia dengan takut dan hormat. Yang kedua, dalam Ulangan pasal 10 ayat 12 ini, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya kepada kita. Nah, apa jalan yang ditunjukkannya kepada kita itu? Kalau kita membaca di dalam ayatnya yang ke-16 dan ayat 17, di sana jalan yang Tuhan tunjukkan adalah, Dia katakan, sunatkanlah hatimu. Sunatkan hatimu, itu artinya apa? Ada pertobatan di sana. Ketika orang datang beribadah kepada Tuhan, itu berubah menjadi orang-orang yang bertobat. Orang bertobat itu lalu kemudian akan meneruskan perjalanan hidupnya seperti apa yang Tuhan pesankan untuk hidup dalam kekudusan. Ya, apa artinya kalau hanya sekedar bertobat tapi tidak hidup dalam kekudusan? Jadi kekudusan, bahkan Ibrani katakan bahwa kejarlah kekudusan itu. Kejar kekudusan itu. Kenapa? Dia katakan tanpa kekudusan tidak seorang pun yang berkenan kepada Allah. Bukankah kita semua merindukan perkenanan Allah dalam hidup kita? Hiduplah dalam kekudusan, tanggalkan semua hal yang tidak baik, noda dan dosa. Mungkin di tahun 2020 ada yang menjengkelkan dalam hidup kita, ada hal-hal yang tidak berkenan, kita tanggalkan semua itu, lalu kemudian Tuhan inginkan kita hidup dalam kekudusan untuk kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, karena tanpa kekudusan maka orang akan tetap hidup dan kecenderungannya hidup dalam pemberontakan. Mungkin kita akan berkata, bagaimana cara saya memberontak? Saya tidak berontak, saya diam saja. Tetapi kita lihat orang Israel, dia memberontak kepada Tuhan dengan cara apa? Melanggar ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, kita semua belajar untuk belajar melakukan setiap firman Tuhan. Dan itu sebabnya pertobatan yang nyata, hidup dalam kekudusan untuk kita semakin disempurnakan. Dan bagian terakhir yang ketiga, ibadah yang sesungguhnya itu adalah menjadi berkat bagi orang lain, atau istilahnya punya kepedulian. Tidak hanya sayang diri sendiri, tapi punya kepedulian. Dalam ayat 19 dari kitab Ulangan pasal 10 diingatkan ya kepada orang Israel ini, sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Tunjukkan kasih, tunjukkan kepedulian. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam bagi dunia ini, menjadi berkat, menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk penjangkauan jiwa-jiwa mereka yang belum mendapatkan pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Mereka bisa mendapatkan anugerah Tuhan itu melalui kepedulian kita,
bukan hanya untuk diri kita sendiri. Itu sebabnya pagi hari ini mari kita renungkan bersama mengawali tahun 2021 ini, ibadah yang sejati yang Tuhan inginkan bagi kita. Dengan takut kepada Allah, menghormati Dia dengan sungguh-sungguh, menempatkan Dia yang tertinggi dalam hidup kita. Lalu kemudian yang kedua, yaitu supaya kita menjadi orang-orang yang menanggalkan atau hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan. Dan yang ketiga, miliki kepedulian, kasih kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik, mari kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kebutuhan untuk melakukan perjamuan suci pada pagi hari ini, mengawali tahun 2021 ini. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan sekarang kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Kami siapkan diri kami masing-masing untuk masuk dalam perjamuan Tuhan melalui makan dan minum dari darah-Mu. Tuhan, sucikan, kuduskan apa yang sudah dipersiapkan ini dan menjadikan berkat untuk mengingat tentang pengorbanan Yesus bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama mengangkat roti yang adalah tubuh Yesus dan dengan hati yang terarah, tertuju kepada Tuhan, dan dengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan, oleh darah perjanjian baru yang telah menghapus setiap pelanggaran salah dan dosa kami, dan kami punya hubungan dengan Bapa Surgawi. Itu sebabnya dengan iman kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, yang kami tahu pasti penyertaan-Mu menjadi bahagian kami. Setelah melewati pergumulan yang panjang di tahun 2020, kami boleh mengawali tahun 2021 ini. Dan yang kami tahu, Tuhanlah menjadi penolong kami, menggembalakan hidup kami, untuk mengawali bahkan sampai seterusnya di tahun 2021 ini. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dalam segala permasalahan mereka. Tuhan kiranya yang memberikan jalan keluar. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam keadaan bimbang Tuhan pertetapkan dan kuatkan mereka.
Yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemerintahan kami. Tuhan kiranya menolong, memampukan di dalam mengatasi berbagai masalah yang ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapa, kedangkanlah tangan-Mu, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kita sekalian sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan, yaitu dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita.